Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ada bacaan yang keliru ataupun kurang pas, mohon dimaafkan karena sifatnya manusia dan mohon diingatkan. Baik Bapak, Ibu, Saudara, tamu undangan rahimakumullah, saya mewakili dari Bapak Usama Satrio Miftah. Yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bi kuburikum, selamat datang atas kehadiran Bapak Saudara, semua tamu undangan yang menyita waktu Bapak semuanya yang mestinya untuk istirahat bisa hadir ke sini. Ucapkan banyak-banyak terima kasih, kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan acara tasyakuran ini kurang berkenan atau sesuatu baik sambutannya atau nanti yang akan dibawa. Kemudian yang ketiga, Bapak Usama Satrio Miftah sekeluarga mohon doa semoga rumah yang baru ditempati ini akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus saya sebagai sepupunya atau mewakili sebagai orang tuanya mohon supaya Usama Satrio Miftah ini karena boleh dibilang keluarga baru dan warga baru di Jalan Dadan 4AT42 RW 9 ini supaya bisa seserawungan bersama bermasyarakat, sehingga apabila ada sesuatu hubungannya dengan kemasyarakatan supaya bisa dilibatkan dan saling mengenal, akan timbul sehingga kasih sayang. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan dari keluarga Bapak Satrio Miftah. Selanjutnya sedikit rasa terima kasih ini, bahwasanya wujud dari syukur ini memang banyak sekali. Salah satunya artinya Rasulullah SAW menghendaki untuk kita semua, bagi yang memiliki tempat tinggal baru, untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya rumah yang ditempati itu menjadi rumah yang penuh berkah. Rumah itu bisa diartikan al-bait atau ada. Dan yang kita artikan adalah rumah yang bahasanya sebenarnya diawali dengan daun yang artinya berputar-putar, sehingga rumah ini kemanapun kita pergi dari rumah berputar keliling dunia, maka berputar kembali lagi ke rumah. Rumah adalah tempat tinggal untuk supaya berteduh, supaya tidak kedinginan dan lain sebagainya, untuk perlindungan dirinya dan keluarganya. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan salah satu tujuan dari pernikahan itu diantaranya litaskunu, supaya tenang. Salah satu mendapatkan ketenangan karena setidaknya memiliki 5 arti. Yang 3 satu contoh, taskunu memiliki arti tempat tinggal. Aina taskunu, di mana engkau bertempat tinggal. Maka kalau dalam berkeluarga terus sudah memiliki rumah, itu berarti sudah memiliki ketenangan yang bertambah. Menikah saja sudah tenang. Jadi kalau orang ada bujang sugih, gue mobil, gue motor, punya mubeng-mubeng, katanya seneng tapi itu belum tenang. Ada juga orang yang diam diri menang atau menang, tapi judulnya belum tenang, saking mumeteng.
Jadi bisa saja ungkapan rasa tenang itu bisa diungkapkan dengan ketenangan atau dengan hura-hura. Maka salah satu ayat mengatakan taskun. Maka tempat tinggal ini adalah tempat ketenangan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Artinya kita memohon kepada Allah kebaikan ketika kita masuk rumah maupun keluar rumah. Kita disuruh berdoa senantiasa kepada Allah. Baik ketika masuk rumah maupun keluar rumah selalu menyebut asma Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa orangnya yang keluar dari rumah kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim ala wala haula wala quwata, ada 3 jaminan hudita wa kufita wa wukita. Maka kamu akan diberi petunjuk, kamu akan dicukupi, dan kamu akan dilindungi. Tapi biasanya pulau panjenengan apal kaji Quran dan sekolah TK atau mengajari anak yang masih kecil. Tapi begitu tua, pan kerja buku, ya terkadang cungkira kering, subune kering, kalau guru pulpene kering, bahkan misalnya di sekolahan si jenis sakos kakinan si jenis. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim ini sama sekali hanya untuk anak-anak TK. Tapi setelah tua ini lupa kita untuk diamalkan. Padahal ada 3 jaminan kita. Wakufita. Kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan dilindungi, dan kamu akan dicukupi. Sembari istrinya mendoakan suaminya yang akan pergi bekerja, supaya dilindungi telinganya, matanya, mulutnya, sehingga walaupun di luar ada yang lebih cantik, tapi terasa tentram dengan istrinya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bagaimana syukur. Syukur ini bukan kumpulan kayak gini, tapi wujud dari syukur itu salah satunya adalah begini. Mungkin dengan cara nanti keluar kasih uang 100 ribuan, itu bentuk syukur. Atau kalau tidak ya dia bentuk hidangan. Maka dalam kitab Madarijus Salikin disebutkan asyukru mabniun ala khamsin qawaidin. Yang namanya syukur itu dibangun dengan 5 hal. Yang pertama, khudu'u syakir lil masykur. Tunduknya orang yang bersyukur kepada zat yang disyukuri. Jadi yang kedua umat atau orang semakin taat, ini berarti bukan orang yang bersyukur. Maka tanda syukurnya apa? Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Terangi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai rumah ini kayak kuburan. Bukan artinya nyetel kia ben orang kayak kuburan, nyetel gambut sing esuk sampai ketemu esuk main, bukan. Tapi diterangi dengan bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua wa hubbulahu, cintanya kepadanya, cintanya orang yang bersyukur kepada Allah. Semakin cinta. Yang ketiga wa'tirafuhu bi ni'matihi, pengakuan atas nikmatnya. Jadi kita akui nikmat ini datangnya dari Allah. Walaupun mendapatkan uang yang banyak, tetapi banyak juga di antara kita yang belum memiliki kenikmatan tempat tinggal. Maka yang demikian itu katanya apa? Katanya pengakuan bahwasanya itu nikmat diberikan oleh kita. Nggak tahu Mas Satrio Usama, Satrio Mita ini nggak tahu bakal akan tinggal di dagang, jalan dagang 4 ini. Ya karena itu Allah memberikan kepada kita. Yang keempat, wa tanau alaihi biha, memuji terhadap Allah atas nikmatnya. Maka dipujilah Allah, alhamdulillah, dengan dibangunnya rumah ini di jalan dagang 4 ini, di tempat tinggali, kita mengucapkan pujian kepada Allah. Dan yang kelima, wa alla yastahila fima yakrahu. Nikmat itu tidak digunakan terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah. Contoh, rumah ini dibangun dengan harta yang halal.
tapi rumahnya ternyata untuk maksiat. Sampai ada orang tidak bisa berjalan kecuali dia sudah miskin. Sebab galginannya bisa ngelemprak. Kalau gelar reni, kalau gelar kartu. Wadah usaha modal itu mereka bisa melakukan. Iya. Cari modal. Rumah ini jangan sampai jadikan maksiat. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, yang tadi tunduk kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, mengakui nikmat itu datang dari Allah, kemudian gunakan nikmat itu sesuatu yang bukan dibenci oleh Allah. Maka diantara kita non sewu bukan anak, bukan anak ya, segera kembali tobat kepada Allah. Terkadang kita tidak terasa, anak berbelan, apalan apa yuk piranan, pengangguran. Kau udah jantira. Orang kalau mentalnya mental judi, sesuatu yang tidak ada cara untuk alat saja, pun jagong duit 30 orang dalan nang tanah. Nanging sormo sing dilalori sing oleh. Sampai sedemikian. Sampai duduk di bawah pohon mahoni sing liwat angkot nomor pira, ganti lapat bunga. Ini kita bersyukur kita mbok krungu. Jadi kita luar biasa. Bahkan hitung-hitungan wis tua tapi ngitung terus. Saya ke kuliah subuh jam 3:30 sudah pergi. Ya itu luar biasa semua terus. Di otak atik batuk supaya begitu pasang bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan tembus. Bacanya bismillah mengkufuri. Ada orang bersyukur tapi sesuatu yang jahat. Itu namanya bukan bersyukur. Ngolong, umpetan, nang sopring, alhamdulillah ora konangan. Dia sesuatu yang jahat, tapi menyebut asma Allah, itu belum bersyukur. Wong sesuatu yang baik, kemudian tidak memuji Allah saja, itu belum dikatakan bersyukur, karena belum memuji. Maka kita alhamdulillah punya tetangga baru Usama Satrio Miftah. Dan nun sewu, kalau sekalian mewakili Usama Satrio Miftah ini termasuk yang sing mangkat esok, pangkat enjing-enjing, wangsul sonten. Jadi orang urus listrik mati terkadang. Bang Toyib, nah, Bang Toyib aku nggak pulang-pulang. Kita pulang ya. Jadi esok listriknya durung mati wis mangkat, barang balik maning listrik wis murung maning. Jadi barangkali tetangga ini kok boleh di kayak angin nemen lawean ya pangapurane. Nom dari urut kita kenteng. Mau kari tua, mau kumpul-kumpul. Oleh karena itu, itulah tanda-tanda orang yang bersyukur tadi saya sampaikan. Ayat tadi surat Umat juga dikatakan sebenarnya syukur untuk dirinya sendiri. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur. Siapa yang bersyukur sebenarnya nafsi untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Artinya, panjenengan orang syukur ya orang ngurangi kekuasaan Gusti Allah. Panjenengan bersyukur juga tidak menambahi kekuasaannya Allah. Arep-arep. Maka lebih baik jadikanlah kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuai surat Ibrahim, wa intada rabbukum la in syakartum la azidannakum, tentu akan ditambah nikmat kamu. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sesungguhnya kalau engkau kufur atas nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Karena kebetulan yang dari keluarga Mas Satrio datangnya malam, panjenengan yang orang sini datangnya tepat waktu, sehingga tidak bijak apabila terlalu kami sampaikan berlarut-larut kepada panitia untuk segera membagikan apa yang harus dibagikan. Monggo.